konten pertama kita. Di sini kita mau ceritain tentang pengalaman horor yang pernah kita dengar dari lingkungan sekitar kita ini. Terus banyak banget sih cerita-cerita yang benar-benar serem-serem banget, dan itu benar-benar merinding buat kita. Soalnya kan kita deket ya sama lingkungannya, jadi terasa banget sih seremnya gitu. Terus kemarin sebenarnya tuh kita mau buat video kayak channel YouTube tuh sekitar jam 1 jam 2-an. Tapi bener-bener kayak serem banget gitu. Jadi ya gitu deh, pokoknya kalian pasti tahu. Akhirnya kita baru bikin sekarang. Dan sekarang tuh baru jam berapa sih? Jam berapa nih sekarang? Oh, masih jam 8 kurang. Iya. Terus sekarang kita lanjut aja ya ke cerita pertama. Jadi rumah gue itu ada di, bukan di gang sih, apa ya, gang dulu itu apa sih? Pokoknya kalian tahu gang, terus kayak itu kayak rumahnya paling pojok, samping-samping kita kayak ada kontrakan kecil-kecil gitu, pasti kalian tahu gitu lah. Nah, sebelah rumah kita itu ada kontrakan gitu kan. Nah, emang itu sih dari dulu seremnya terasa sih, karena sempet ya dulu tuh pernah banget gue mimpiin itu jadi rumah itu tingkat tangga gitu kan. Nah, di tangganya ini ada nenek-nenek satu, terus anaknya tuh banyak gitu loh. Kayak beneran demi Allah Serem banget terus kayak tuyul gitu kan, sumpah. Terus kayak gue sempet ceritakan ke ibu gue, bu aku mimpi di rumah sebelah itu, jadi di tangga itu nenek-nenek itu sama anaknya tuh banyak banget, jadi kayak tuyul gitu loh. Nah, terus pas lagi Terus aku mau cerita, jadi tetangga aku ini yang rumahnya tingkat itu, dia punya anak kecil yang masih bayi. Waktu itu tuh dia cuman berdua di rumah sama anaknya. Maghrib banget pas Allahu Akbar kan udah mulai agak gelap banget tuh. Dia keluar kan kayak teras gitu loh, kayak balkon mungkin, tapi lebih kayak agak mesra sih. Terus dia keluar, terus pas azan tuh dia lihat kuntilanak lagi ketawa sambil kayak senyum yang apa sih, yang gini gitu lah. Terus dia jogger ya, senyum jogger. Iya, senyum jogger Yang benar-benar sampai segini gitu loh senyumnya. Tapi itu bener guys, pantesan kita tuh kayak denger ada yang teriak, tapi kita kayak nggak terlalu denger banget, jadi kayak bodo amat. Iya nih, jadi itu emang bener sih, di atas rumahnya dia itu bisa dibilang serem. Soalnya di atas rumahnya itu kan gelap ya, setiap dinyalain lampu itu cuma bertahan 1 harian gitu, besokannya udah mati lagi. Dan emang itu sengaja kayak emang nggak boleh untuk dinyalahin gitu, jadi nggak boleh terang. Dan lagi itu kan sempet ya kayak ada yang kesurupan gitu deh, terus dibuangnya setannya itu ke situ, ke atas situ. Dan itu setannya bener kayak tadi dibilang itu loh, dan dia bener kuntilanak gitu. Dia nangis sampai pas di bawah, dia matanya kayak bener-bener sembab banget. Emang sih katanya dia juga sering nonton kayak jurnalisa gitu, cerita yang serem-serem gitu. Mungkin nggak tahu apa emang sugesti, tahu emang kenyataan, tapi sumpah. Tapi kayaknya kalau yang emang kuntilanak itu tuh di rumah itu tuh emang penunggunya kuntilanak. Takut tadi. Iya, jadi Gitulah ya pokoknya. Terus kita mau cerita apa lagi ya? Terus kita mau cerita tentang selanjutnya itu di rumah. Jadi di rumah dulu tuh rumahnya tuh kayak masih kebun gitu kan rumahnya, tapi tuh kita berdua ngelahirin dari tante Yuli sebelah rumah kita juga. Jadi tuh dulu tuh ini belum kayak kita gini, belum kayak ada perumahan semua gitu, masih kebun-kebun lah namanya juga dulu kan. Orang ada lu kok masih kecil. Terus jadi rumah itu tuh, jadi tuh dia dulu kayak ngontrak juga, tapi rumahnya di kayak sebelah sana. Terus rumahnya ada rumah orang itu, jadi tuh dulu itu pohon mangga atau pohon apa ya, pokoknya pohon serem gitu kan. Terus pohon itu kan ditebang karena mau dibikin rumah, mungkin setannya marah. Jadi pas tunggu, gue cerita. Ya Allah, semua gemeteran gara-gara takut, jadinya gimana ya gitu. Terus gimana, lanjut. Terus orang apa sih, tetangga gua ini masih punya anak bayi. Pas dia lagi tidur itu katanya ya setannya marah sampai geder apa sih, kalau kita lagi tidur kasurnya digini-gini sama dia, dan dia bener-bener ngelihat pakai mata kepala dia sendiri. Sumpah, gue diceritain yang ini gue baru connect. Sumpah, ya kan? serem banget itu bener. Jadi dia ngeliatnya itu ada tangannya ya, tangannya itu lagi gede banget kan? tangannya itu lagi
tahu kan yang kasur-kasur yang zaman dulu yang masih ada kayak kanan depan belakang gitu, kayak ada kayu gitunya. Nah itu megang di situ kayak gini gitu. Demi Allah gue takut banget. Emang sih sumpah, emang di situ tuh rumah itu serem, Iya emang. serem banget. Jadi sebelahnya itu ada kayak ada sumur gitu, sumur tua, dan itu sumur tuanya itu Guys, banyak penunggunya sumpah. Bentar. Mana lagi jendela kita berdua dibuka. Sumpah takut tuh gue merinding ya Allah. Sumpah jangan gitu dah kamu. Gue penakut ini anaknya parah. Kita berdua tuh penakut guys. Bener-bener penakut senakut-nakutnya gitu. Terus kita mau cerita apa lagi ya? Nah terus selanjutnya kita mau cerita di rumah kita ini. Sumpah nih kayak gue mau ngasih sedikit aja cerita gitu ya. Jadi kan kita tuh dulu tinggal di rumah ini. Terus nggak lama kita pindah ke daerah Bogor. Selama di Bogor kita kayak berapa tahun ya? 3 tahunan ya? Iya 3 tahunan. 3 tahunan gitu kan. Terus 3 tahunan gitu. Jadi rumah ini benar-benar kosong. Terus karena kosong, jadi benar-benar rumahnya tuh nggak ditempatin sama sekali. Yang lu bisa bayangin nggak sih rumah yang ditinggal 3 tahun, yang ya ibaratnya 2 tahunan ditinggal. Kayak apa ya? Terus udah nggak diurus, kotor, yang udah nggak ada angker lampunya gitu. Nah terus di tempat ini tuh emang mungkin karena itu kali ya, rumah ini pas kita tinggalin tuh pas sebelumnya bokap gue udah meninggal, jadi kayak rumah ini tuh sebetulnya masih dijaga. Dan pas kita pindah, rumah ini tuh dibuat main sama anak-anak sekitar itu loh, buat main-main yang nggak bener katanya. Jadi pas lagi ada anak-anak yang main ke rumah ini, terus kayak ditampilin pocong di rumah ini. Iya beneran. Ini beneran, Demi apa? demi Allah diceritain. Jadi ditampilin gara-gara Dah bisa. gara-gara mungkin ya almarhum bokap gue itu nggak suka kalau Iya. rumahnya itu dipakai buat yang hal Nggak. nggak bener gitu. Iya, bener Makanya banget sih. ditampilin kayak gitu. Dulu tuh nih gue pengen nangis, gue takut. Terus dulu tuh di rumah ini bener sih, emang banyak banget tulisan-tulisan anak-anak gak bener, kayak nama gengnya gitu loh guys. Nama geng-gengnya gitu pokoknya. Terus sih kayak banyak yang keluar masuk anak muda ngerokok, terus kayak bawa pacarnya, mungkin ya gitu hal-hal negatif yang pada di sini. Akhirnya kan terus katanya sih sempet kata nyokap gue, rumah ini tuh dibangun bukan berdua doang, nyokap sama bokap gue, tapi ada mbah-mbah gue, dan mbah-mbah gue udah pada meninggal. Mungkin juga nggak suka kali kalau kerja kerasnya itu dipakai buat yang nggak bener kayak Terus gitu. aku sih dengar juga dari tetangga sekitar itu, katanya pas aku pindah sekitar jam 1-an itu rumahnya kayak ada yang gebrak-gebrak gitu loh guys. Iya. Kayak ada yang ngebanting barang, tapi gimana sih nggak tahu sih, tapi Iya tuh terus pokoknya gitu. Terus pas kita pindah ke sini kita diceritain gitu kan, terus kita beberapa hari juga, tapi kita alhamdulillah kita nggak pernah dikasih tahu. nah iya, terus juga sebelah rumah gue juga kan dia Oh iya. terus katanya kalau setiap malam tuh ada aja orang yang nyapuin pakai sapu lidi kan, kedengeran banget ya, kusuk gitu. Tapi pas lagi keluar tuh mereka lihat udah nggak ada orang sama sekali. Tapi pas lagi dia masuk lagi kayak denger lagi kusuk, dan itu kayak sering banget kayak gitu. Iya. Terus kita mau ceritain lagi di samping rumah, pokoknya yang gang 9 itu loh Mbak, yang mau pernah ceritain ke gue. Apa sih yang di rumah samping rumah Excel? Adalah gue harus ceritain. Itu mau itu dulu. Iya. Jadi rumah temen gue ini sebelahnya tuh ada gang. Bener, di gang itu tuh ada rumah yang kayak apa ya, Gak keurus. nggak ada kehidupan nggak sih, kayak nggak ada cahaya. Suram. Iya, suram. Nggak ada cahaya, kayak apa sih, udara tuh ganti tuh nggak ada di situ. Soalnya bener-bener kayak bayangin ini gang, ini rumah temen gue segede ini, dan ini gang, ada gang kecil banget. Nah itu pintu utamanya tuh di situ, bayangin nggak sih, cuma segini yang pasti nggak ada cahaya dong. Nah itu pintu utamanya. Nah udah gitu emang itu tuh serem kan. Nah sama temen gue tuh ditutup pintunya, ditutup jadi nggak ada gang gitu loh. Iya. Jadi akhirnya dipindah tuh, pintu depannya ada, jadi ada 2 pintu sih emang, tapi pintu depannya itu emang yang tadi kecil itu, akhirnya dipindah jadi pintu belakangnya jadi pintu utama gitu. Nah karena mungkin udah ngerasa kayak nggak ada kehidupan gitu ya, udah nggak ada udara, terus kayak udah nggak layak gitu, akhirnya punya rumah itu pindah itu kosong. Nah kosong itu akhirnya ditempatin nih, dikontrakin
di kosin apa di kontrak gitu, pokoknya ada deh yang tempatnya di situ orang sewa gitu, anak kosan anak kuliahan apa anak kerja gitu gue lupa. Dia cuma bertahan berapa hari, sehari 2 hari doang. Jadi dia udah kayak udah bayar sebulan full, terus dia cuma 2 hari doang, gara-gara dia tuh bener-bener digangguin itu dinampakin. Lu bayangin gak sih, lu tinggal sendiri banget. Jadi lu berdiri kayak lu sendirian di rumah itu, terus lu ditampakin beneran gitu loh, ditampakin. Jadi kayak beneran terus ditampakin, lu dikasih wujud gitu, wujud yang bentuknya. Jadi kayak katanya sih ya, sumpah ini gue nyebut dia kayak gundurwo gitu. Dan dia beneran, lu kayak tau gak sih film Conjuring gitu yang ditampakin beneran. Dan dia tuh bener ditakutin, ditampakin terus kayak digoyang, ya diisengin, ditampakin gitu. Gila, terus orangnya cuma bertahan 2 hari. Gila sih, kalau gue sehari aja kayak udah gak kuat. Iya benar, gue juga pasti. Gila itu. Terus waktu pas kita juga mau cerita rumah kita itu, jadi tuh kita dulu pindah-pindahan gitu. Jadi tuh kita dari Bogor ke Depok, tapi Depok itu bukan Depok wilayah sini, Depoknya masih daerah Raden Sajat. Terus rumah kita yang dulu tuh lumayan angker guys, bener angker, karena rumahnya juga kayak udah lama gak ditempatin. Terus samping rumah kita tuh ada kayak apa sih, kayak pohon apa sih, bukan pohon, kayak kosong gitu loh, Lahan kosong gitu. kan kita pindah di rumah Raden sana gitu. Terus waktu itu tuh katanya mak gue pernah ngeliat ular gede banget, ularnya kayak ular yang begini, kayak mau matok. Tapi pas itu mau gue teriakan, kita kan panik kan, kita ke kamar dia, pas kita ini dicariin udah nggak ada, kayak siluman gitu. Iya, jadi ular kobra hitam yang gede gitu. Udah, terus saking mak gue panik ya manggil keluar nyari orang minta tolong, pas lagi orangnya datang bawa pisau gitu, udah nggak ada ular. Dan itu nggak sekali guys, 2 kali atau 3 kali gitu kan? 2 kali. 2 kali ya. Serem banget. Kayak ularnya tuh sudah panjang lingkar gitu loh, udah kayak mematok. Sorry ya, tadi ada kendala sedikit. Jadi gue cerita lagi ya. Jadi dekat rumah gue itu bedanya kita paling 3 rumah gitu. Nah, apa sih dia tuh kayak punya orang yang bisa ngeliat gitu, apa sih? Indra keenam ya? Kan indra keenam apa sih, kayak tulangnya renggang gitu loh. Apa sih gitu. Nah, emang sih dia tuh kayak apa-apa tuh sering banget gitu ngeliat setan tuh sering banget, dia yang sering digangguin gitu. Pas lagi tinggal di sebelah rumah gue nih, yang 3 rumah ini, dia lagi nyapu, enggak lagi nyapu, lagi dia di rumah itu sendiri. Pas lagi dia buka jendela itu, hordengnya itu pocong. Tempat lain tuh. Nah, malam-malam subuh-subuh, Oh, itu dia tinggalnya di pohon rambutan, dekat pohon rambutan. subuh-subuh dia nyapu, lagi nyapu ada yang ngomong. Terus aduh, gue mau praktekin suaranya gini. Jangan, biasa aja aku. Udah gue praktekin ya, sumpah nih. Laki ngapain? Terus kayak gitu di pohon sambil terus pas lagi dia ngeliat ke atas tuh ada ya cewek rambut panjang lagi gelantungan di pohon. Lu tahu itu mah apa? Ya, kayak gitu. Sering banget dia tuh, bukan sekali 2 kali. Kayak udah sering, kayak udah. Kalau nggak salah anaknya juga punya sih. Katanya tuh dia tuh kayak keturunan. Oh, keturunan. Iya, keturunan. Terus gue mau cerita sekarang ke rumahnya Bi, itu deh Mi, temen Bi. Oh iya, jadi waktu itu temen gue cerita sekitar jam 5 waktu itu emang kita niatan mau jogging. Terus temen gue 2 laki-laki ini nyamper ke rumah si temen gue. Emang rumahnya serem, ada pohon sawo. Iya. Terus pokoknya gitulah ya rumahnya. Dia nyamper jam 5 dulu, tau kan masih gelap. Dia nyamper, jadi pas kan rumahnya ada pohon sawo. Terus ada pagar gitu kan, rumahnya dipagerin gitu. Terus dia kan nyampernya begini, kayak gini gitu. Kan dia nyampernya biasalah, jogging yuk. Oh, gue gak mau sebutin namanya ya. Jogging yuk. Terus kan pas dia ngeliat begini, ada kuntilanak kayak gini gitu katanya. Lagi kayak gini selai rambut gitu. Tapi emang tahu di rumah dia tuh bener-bener setan tuh kayak banyak banget. Ya itu penunggunya itu lagi. Terus juga ini masih berlanjut cerita dia ya.
Jadi ini masih berlanjut sebetulnya cerita dari dia. Jadi temen dia sama temen gue tuh adik kakak gitu. Terus dia kan punya adik tuh, mamanya baru lahir tuh, mamanya baru punya anak kecil. Dan lu tau kan kalau anak kecil gitu masih wangi gitu kan, wangi gitu. Terus pas banget tuh bokapnya lagi dinas, jadi kayaknya di rumah tuh dia sendiri deh kalau setahu gua gitu. Nah dari gitu tuh pas lagi malam tuh anaknya nangis mulu, ternyata pas lagi nangis tuh sumpah gua nggak cerita takut lagi. Jadi itu yang penunggunya ini. Iya itu. Nah kita nggak bisa sebutin pasti kan gitu. Dan dia tuh terbang kesana sini kayak ke ujung, kayak kamarnya kan persegi gitu kan. Oke, sampai di sini dulu cerita kita. Kalau kalian punya pengalaman atau cerita horor, kalian bisa DM di Instagram kita. Nanti kita bakal ceritain di video selanjutnya.